Sabda TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah at-targhib fi siwak wa ma jaa fi fadlih, anjuran untuk bersiwak dan keutamaan siwak. Dan kemarin kita sudah jelaskan apa itu siwak ya, apa pengertiannya ya. Kita masuk hadis 205. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma'a kulli salatin. Rawahu al-Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslim illa annahu qala inda kulli salatin. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi illa annahu qala ma'al wudhu'i inda kulli salatin. Warwahu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa indahuma la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudhu'in. Dari Abu Hurairah sallallahu meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak bersama setiap sholat. Dikeluarkan Imam Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari, juga Muslim, akan tetapi dalam lafaz Muslim inda kulli sholatin, di sisi setiap sholat. Dan Nasa'i juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, namun dengan lafaz ma'al wudhu inda kulli sholatin, bersama wudhu setiap kali ya, atau di sisi setiap sholat. Dan Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam sahihnya dengan lafaz, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudhu. Hadis ini menunjukkan akal Islam yang pertama, bahwa siwak itu adalah sunnah muakkadah. Siwak sunnah apa? Muakkadah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ingin memerintahkan dan ingin mewajibkan. Tapi karena ya Nabi khawatir memberatkan umatnya, maka Nabi tidak jadi memerintahkan. Ya, berarti kembali kepada apa? Hukum sunnah. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Hadis ini kita ambil faidah akhir Islam yang kedua, rahmatu Rasulullah SAW di ummati, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya, karena beliau tidak ingin untuk memberatkan umatnya. Makanya berapa banyak amalan-amalan yang Rasulullah SAW suka untuk mengamalkannya, tapi beliau tinggalkan karena takut diwajibkan. Contoh misalnya sholat tarawih. Nabi SAW sholat tarawih berjamaah hanya 3 malam saja. Lalu di malam yang keempat atau kelimanya beliau tinggalkan. Kenapa? Ketika ditanya, maka Rasul sabda, ya, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Karena takut diwajibkan, akhirnya Nabi SAW tidak merutinkan setiap malam. Iya. Hadis ini menunjukkan juga akal Islam
Oh, kita tidak boleh Pak, memberat-beratkan diri kita sendiri. Tidak boleh kita memberat-beratkan apa? Ya, diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena pertama, Rasulullah SAW saja tidak mau memberatkan umatnya. Arti itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai umatnya pun tidak boleh memberat-beratkan diri sendiri. Karena agama kita ini agama yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Makanya di zaman Rasulullah SAW ada 3 sahabat yang ingin beribadah tapi dengan cara memberat-beratkan diri sendiri. Iya, Imam Muslim meriwayatkan, "Ja'a thalathatu rahtin ila ashabihi ila azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Datang 3 sahabat kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulullah. Mereka ingin bertanya bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaru. Lalu mereka pun diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah. Faka'annahum taqalluha. Rupanya ketika mendengar bagaimana ibadah Rasulullah, mereka menganggap kok ibadahnya Rasul itu ringan. Iya. Apa kata salah seorang dari mereka? Aina nahnu min Rasulillah? Qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Kalau Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Lalu dia berkata, "Amma ana ya fala arqud." Adapun aku tidak mau tidur. Aku mau salat semalam suntuk. Ushallil laila kullah. Yang satu berkata lagi, "Amma ana fa asumud dahra kullah." Saya akan puasa tiap hari terus sepanjang masa. Yang satu lagi berkata apa? "Amma ana fala atazawwajun nisa." Adapun saya tidak mau menikah. Saya mau ibadah aja. Apa yang terjadi? Sampailah perkataan 3 orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? "Antumul ladzina qultum kada wa kada." Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar. Apa kata Rasulullah SAW? "Ana ama wallah inni akhsyakum lillah wa atqakum lah." Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah. Walakin usolli wa arqud. Tapi aku salat malam, aku tidur malam. Wa asum wa uftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Lihat di sini Rasulullah mengingkari sahabat yang ibadah, tapi caranya gimana Pak? Ingin memberat-beratkan diri. Diingkari. Dalam riwayat Bukhari juga Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Ketika Rasulullah masuk, keluarlah wanita, terlihat wajahnya sayu, badannya kurus. Lalu kemudian Aisyah memberitahu, "Ya Rasulullah, dia wanita yang sangat ahli ibadah. Ia tidak pernah tidur, ya setiap malam tidak pernah tidur. Sholat semalam suntuk. Setiap hari ia puasa, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ma alaikum bima tufiquna minal a'mal." Tidak boleh seperti itu, kata Rasulullah. Hendaklah kalian melakukan amal sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Ini akhi, ya. Nanti itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh memberat-beratkan diri. Iya. Dan bentuk memberatkan diri itu banyak.
Yang pertama, mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Ya. Makanya nadar itu makruh. Nadar itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Karena nadar itu mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang Allah tidak apa? Wajibkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama yustakhrajul an-nazar minal bakhil." Sesungguhnya nadar itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil saja, kata Rasulullah. Kemudian bentuk yang kedua, terlalu berlebihan dalam mengamalkan yang sunnah. Contoh misalnya mau sholat tahajud, tapi semalam suntuk, nggak tidur sama sekali, tiap malam lagi bodoh. Sementara kan badan kita butuh istirahat, nggak Pak? Badan kita butuh istirahat. Yang seperti ini akhwat Islam termasuk memberat-beratkan diri sendiri. Contoh lagi puasa sunnah, tapi setiap hari sepanjang masa. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dapat dilarang oleh Rasul untuk umatnya. Naam, Rasulullah pernah melakukannya. Ketika melihat para sahabat ikut melakukannya, Rasulullah melarang. Kata Rasulullah, "Inni lastu kahayatikum." Aku tidak sama dengan kalian. Iya. Kemudian bentuk selanjutnya dari memberat-beratkan diri sendiri, al-imtina' anil mubahat, meninggalkan yang mubah. Meninggalkan apa? Yang mubah. Iya. Seperti nggak mau nikah karena mau apa? Nggak mau makan daging, nggak mau makan yang enak-enak. Iya. Kita katakan, akhi, meninggalkan yang mubah, kalau dalam artian ia mengharamkan atas dirinya sesuatu yang Allah halalkan, ini termasuk kufur. Ini termasuk apa? Kufur. Karena ini termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Tapi kalau maksudnya tujuannya untuk memberat-beratkan diri sendiri, ini pun haram dalam Islam. Berdosa pelakunya. Rasulullah SAW, beliau pakai baju, terkadang baju yang terbuat dari katun, terkadang Rasul pakai baju yang terbuat dari wol. Adapun kemudian sebagian firqah yang mewajibkan harus pakai wol, nggak boleh pakai yang lain kayak sufi. Ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk memberat-beratkan diri sendiri, akhwat Islam, saudaraku seiman, yaitu meninggalkan rukhsah, tarkur rukhsah syar'iyyah, meninggalkan rukhsah yang Allah telah berikan keringanan kepada kita. Contoh misalnya, kalau kita sedang safar, diberikan rukhsah untuk mengqashar apa? Salat. Tapi antum nggak mau mengqashar, saya nggak mau. Saya pokoknya walaupun safar, sholatnya mau sempurna aja. Kita katakan, akhi, Anda termasuk yang memberatkan diri sendiri. Justru bertabrakan dengan hadiah Rasul, petunjuk Rasulullah SAW. Justru tidak pernah ada satupun riwayat, Pak, bahwa beliau safar sholatnya sempurna, tidak pernah ada. Makanya karena saking tidak adanya riwayat yang Rasulullah melakukan sholat secara sempurna ketika safar, sampai sebagian ulama mengatakan qashar saat safar itu wajib. Namun pendapat yang paling kuat itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali akhwat Islam, saudara seiman.
Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asih. Allah itu suka untuk didatangi keringanan-keringanannya, sebagaimana Allah tidak suka untuk didatangi maksiat. Jadi kalau Allah berikan kepada kita keringanan, alhamdulillah, terima. Ya, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian di antara bentuk memberat-beratkan diri sendiri, Pak. Kalau terjadi perselisihan ulama, selalu yang diambil pendapat yang paling berat tanpa melihat dalil. Padahal kewajiban kita, Pak, ketika terjadi ikhtilaf para ulama, kewajiban kita melihat apa? Dalil. Iya, kalau ternyata yang paling rajih, paling kuat dalilnya ternyata itu pendapat yang paling berat, ya udah, gimana lagi? Iya. Kembalikan sebagian orang dalam setiap perselisihan ulama selalu ngambil yang paling ringan. Selalu mengambil yang paling apa? Ringan. Walaupun memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Berdasarkan hadis inna dina yusr, sesungguhnya agama ini apa? Mudah. Akan tetapi yang sahih, kalau terjadi perselisihan para ulama, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita amalkan. Nah, ini umat Islam, saudaraku seiman, ya di antara bentuk-bentuk memberat-beratkan diri sendiri. Iya, umat Islam. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, ya akhi. Hadis ini menunjukkan disunnahkan bersiwak di setiap kali wudhu, demikian pula sholat. Namun apakah kita bersiwaknya pas mau takbiratul ihram? Pas mau takbiratul ihram kita sewakan dulu gitu? Ini saya belum dapat riwayatnya ya. Para sahabat sebelum sholat siwakan dulu, ya. Yang lebih bagus adalah sebelum itu, Pak. Antum misalnya ketika jalan ke masjid sambil apa? Sambil siwakan. Atau antum ketika berwudu, ya, bersiwak. Kayak yang seperti ini ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya sama dengan hadis sebelumnya. Hadis 206, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak bersama setiap kali apa? Wudu. Iya. Sehingga terjadi ikhtilaf para ulama, apakah siwak itu termasuk sunnah-sunnah wudu atau bukan. Sebagian mengatakan masuk, sebagian mengatakan tidak. Ya, tidak termasuk apa? Wudu. Ya. Hadis berikutnya juga sama. Wa an Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin kama yatawadda'un. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau sholat, sebagaimana halnya mereka berwudu. Artinya setiap sholat kita juga berwudu, demikian pula siwak. Iya, berarti itu menunjukkan sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Hadis 208 juga sama. Warahul Bazzar wa Tabrani fil Kabir min hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib wa lafzuhu, laula an asyqa ala ummati la faradtu alaihim as-siwak 'inda kulli shalah kama faradtu alaihim al-wudu.
Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan atas umatku, aku wajibkan mereka bersiwak setiap kali sholat, sebagaimana aku wajibkan atas mereka berwudu. Iya. Hadis 209. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak adalah madharah, kesucian, lil fam, untuk mulut, mardatun lirrabb, dan mendatangkan keridhaan Allah. Dikeluarkan Nasai dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan juga dikeluarkan Imam Bukhari secara mu'allaq. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa bersiwak itu masuk dalam bagian toharah, bersuci. Dan kemarin sudah kita bahas ya tentang ikhtilaf para ulama, apakah bersiwak itu sunnahnya pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri. Siapa yang masih ingat? Hah? Masih ingat nggak pembahasan minggu yang lalu? Pendapat yang paling kuat apa? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Hah? Ada yang bilang kanan, ada yang bilang kiri. Kenapa? Apa? Tergantung keadaan. Hah? Kalau kanan keadaannya apa? Kalau kiri? Yang kemarin saya jelaskan apa? Kanan bersuci, kiri membersihkan. Ahsan, barakallahu fiik. Pendapat yang paling kuat bahwa pakai tangan kanan itu kalau niatnya untuk bersuci. Adapun kalau niatnya untuk mengeluarkan kotoran dari gigi, ya, maka ini pakai tangan kiri. Iya. Karena apa? Karena ini ikhtilaf para ulama. Apakah bersiwak itu termasuk bersuci, ataukah bersiwak itu sama dengan istinja, cebok? Orang kalau saya cebok membersihkan apa? Kotoran, najis. Iya. Sebagian ulama mengatakan siwak itu untuk mengeluarkan kotoran dari mulut, sehingga sunahnya pakai tangan kiri. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak, siwak itu adalah dalam rangka bersuci, sehingga disunahkan pakai tangan kanan. Ini pendapat Ibnu Hajar. Syekh Utsaimin tengah-tengah. Iya, kata beliau, kalau tujuannya untuk bersuci, maka pakai tangan kanan. Tapi kalau tujuannya untuk mengeluarkan kotoran, maka pakai tangan kiri. Iya. Ada ini menunjukkan akal Islam, keistimewaan siwak itu mendatangkan keridhaan Allah. Masya Allah. Iya, dan tentunya keridhaan Allah itu tujuan setiap mukmin. Setiap mukmin berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ridha Allah bisa kita dapatkan di antaranya dengan cara apa? Bersiwak. Iya. Hadis 210. Wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Alaikum bis-siwak fa innahu matyabatun lil fam mardatun lirabbi tabaraka wa ta'ala." Hendaklah kalian bersiwak karena ia matyabah, thayyib, kebaikan untuk mulut, ya, dan keridhaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa salat dengan bersiwak itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sholat tanpa bersiwak. Walaupun hadis itu diperselisihkan apakah hadis itu hasan atau hadis itu lemah.
Iya. Namun karena banyak jalannya, sebagian ulama menghasankannya. Itu menunjukkan keistimewaan, Pak. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa seseorang ketika sholat, maka malaikat akan berdiri di belakang dia. Wala yazalu yakrub, dan malaikat ini akan terus mendekat sampai ia meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat itu. Semua yang dibaca dari Al-Quran masuk ke mulut, ke perutnya malaikat. Sedangkan malaikat akan menjauh, ya, dan terganggu dari bau mulut. Kalau antum habis makan jengkol, sholat, malaikat gimana mau deket, Pak? Bagaimana malaikat akan menempelkan mulutnya di mulut kita? Sementara kita bau pete, bau jengkol, dan yang lainnya. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang orang yang makan bawang untuk mendekati masjid. Dilarang. Sampai di zaman Rasulullah SAW itu, kalau ada orang kedapatan mulutnya bau bawang, digotong, Pak. Digotong. Kemana? Ke baki. Ke perkuburan. Itu zaman Rasulullah SAW sampai begitu. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Hadis 211. Wa an Shuraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah qalat bis-siwak. Rawahu Muslim wa ghayruhu. Aku bertanya kepada Aisyah, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai apabila hendak masuk rumah? Kata Aisyah, dengan siwak. Masya Allah. Lihat, Rasulullah SAW mau masuk rumah aja bersiwak dulu, Pak. Apa hikmahnya? Kata sebagian ulama, hikmahnya, Pak, supaya ketika kita bertemu dengan istri, kondisi mulut kita itu tidak bau. Iya. Ini penting. Jangan sebatas antum nyuruh istri dandan, antumnya sendiri cuek. Penting sekali, ya, istri terlihat cantik di depan suami, suami pun juga tetap menjaga kebersihan diri. Ya, jangan sampai ketemu istri mulutnya bau, alhamdulillah. Ya. Hadis ini menunjukkan, sunnah sebelum masuk rumah adalah bersiwak. Sunnah sebelum masuk rumah apa? Bersiwak. Hadis 212, wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili rak'ataini thumma yansarifu fayastak. Rawahu Ibnu Majah wan Nasa'i wa ruwatuhu thiqah. Adalah Rasulullah SAW sholat malam itu dua rakaat. Kemudian beliau pergi untuk bersiwak. Iya. Dikeluarkan Ibnu Majah dan Nasa'i. Namun yang ada dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersiwak dulu baru sholat malam. Demikian dalam hadis Ibnu Abbas. Dan itu yang sahih. Ya. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam anjuran untuk bersiwak ketika hendak sholat malam. Jadi ketika kita bangun tidur, ya, kita hendaknya apa? Bersiwak. Itu kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menunjukkan akhwal Islam bahwa sholat malam itu yang paling utama 2 rakaat. Itu yang paling utama. Namun boleh sesekali sholat 11 rakaat terus dan tidak salam kecuali di akhirnya.
Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW pernah sholat 9 rakaat dan tidak tahiyat kecuali di rakaat yang ke-8. Kemudian setelah tahiyat beliau bangkit dan tidak salam. Kemudian beliau tahiyat akhir di rakaat yang ke-9 lalu salam. Setelah itu Rasulullah naik lagi sholat 2 rakaat. Sangat sahih. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah pernah sholat 7 rakaat dan tahiyat awalnya di rakaat yang ke-6, kemudian tahiyat akhirnya di rakaat yang ke-7 baru salam. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Tapi itu sekali-kali saja, Pak. Seringnya yang Rasulullah lakukan itu apa? 2. Ya. Hadis 213. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Laqad umirtu bis-siwak hatta dhanantu annahu yanzil alayya fihi Qur'an aw wahyun. Rawahu Abu Ya'la wa Ahmad wa lafdhu qala laqad umirtu bis-siwak hatta khashitu an yuha ilayya fihi syai'un. Sungguh aku diperintahkan bersiwak sampai-sampai aku merasa akan diturunkan oleh Allah Al-Quran tentang siwak atau wahyu. Dan lafaz yang lain, sungguh aku diperintahkan untuk bersiwak sampai-sampai aku khawatir kalau Allah wahyukan sesuatu kepadaku, ya, untuk diwajibkan. Ini juga sama sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya bersiwak itu sangat ditekankan sekali oleh Islam. Hadis 214. Warahu yakni hadis Aisyah alladhi fil Bazzar min hadis Anas. Walafdu qala Rasulullah SAW laqad umirtu bis-siwaki hatta khashitu an adrad. Sungguh aku diperintahkan untuk bersiwak sampai-sampai aku khawatir gigiku pada copot. Artinya saking ditekankannya untuk apa? Bersiwak. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu amara bis-siwak. Hadis 215, dan dari Ali semoga Allah meridhoinya bahwasanya beliau memerintahkan untuk bersiwak. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza tasawwaka thumma qama yusalli qama al-malaku khalfah fayastami'u liqira'atihi fayadnu minhu hatta yad'a fahu ala fihi wa ma yakhruju min fihi syai'un min al-Qur'an illa sara fi jawfil malak fatahhiru afwahakum lil Qur'an. Sesungguhnya seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri sholat, maka malaikat berdiri di belakangnya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu mereka itu mendekat sehingga ia pun meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat itu. Tidak ada yang keluar dari mulut orang itu dari Al-Quran kecuali masuk ke perutnya malaikat. Maka kata Rasulullah, maka sucikanlah mulut-mulut kalian, ya, untuk Al-Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, termasuk sunnah bersiwak adalah sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran, sunnahnya kita bersiwak terlebih dahulu, ya. Nah, ini ikhwat Islam saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang baru, at-targhib fi takhlilil asabi'. Anjuran untuk menyela-nyelai jari jemari saat wudu. Wa tarhib min tarkihi, dan ancaman dari meninggalkannya. Wa tarkul isbagh idza akhalla bi syai'in min al-qadri al-wajib, dan tidak menyempurnakan
apabila ia meninggalkan sesuatu dari yang wajib. Maksud daripada menyela-nyalai jari, Pak, itu saat kita berwudu, kalau kita mencuci tangan kita, maka disunahkan kita untuk apa? Menyela-nyalai apa? Jari. Demikian pula ketika kita mencuci kaki, maka kita disunahkan untuk menyela-nyalai jari kaki kita dengan kelingking kita. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah menyela-nyalai jari dalam wudu itu hukumnya wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Dalilnya perintah. Rasulullah bersabda, "Wa khallilu bainal asabi." Kata mereka ini perintah, dan perintah itu hukumnya apa? Wajib. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Namun yang sahih diberikan perincian. Kalau orang itu gemuk, dimana kalau tidak disela-selai air tidak akan sampai, maka untuk orang seperti ini wajib untuk menyela-nyalai jari. Tapi kalau orangnya kurus kayak saya nih, Pak, ya, dimana kalau kita tidak sela-selai pun juga tetap sampai gitu, maka yang seperti ini tidak wajib. Kenapa? Karena tujuannya adalah supaya air sampai ke sela-sela jari jemari. Ya. Maka kalau air itu telah sampai tanpa harus disela-selai, maka pada waktu itu sudah mencukupi. Ya. Allahu a'lam. Sudah masuk isya? Belum? Hah? 1 menit lagi. Baik, hadis 216. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Habbada al-mutakhalliluna min ummati." Betapa bagusnya orang-orang yang menyela-nyalai jari jemarinya dari umatku. Dikeluarkan Al-Tabrani dan Al-Kabir. Di sini menunjukkan pujian, Pak, ya, bagi orang yang menyela-nyalai jari jemari. Demikian, wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.